Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah sidang salat qiyamul lail yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita memasuki hari ke-29 Ramadan. Itu tandanya ini merupakan bisa jadi akhir dari bulan Ramadan tahun ini. Jika nanti ditetapkan sidang itsbat bahwa Idul Fitri jatuh di tanggal 10 April. Itu juga menandakan berarti Ramadan akan berlalu. Maka yang perlu sama-sama kita perhatikan sebagaimana ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, innama al-i'tibaru bi kamalil hidayah, atau sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya yang dilihat dari amal itu adalah pada penutupannya. Dan alhamdulillah di sini hadir bapak-bapak ikut melaksanakan qiyamul lail. Dan di hari akhir inilah Allah Subhanahu wa taala, para malaikat menyaksikan bahwa amal ibu bapak yang ikut qiyamul lail di sini ditutup dengan Ramadan dengan qiyamul lail bersama. Wal i'tibaru bi kamalin nihayah, yang menjadi ukuran kesempurnaannya itu adalah an-nihayah, pada penutupan amal kita. La bi naqsil bidayah, Allah tidak melihat kekurangan di awal kita. Ketika memasuki Ramadan masih kurang bersemangat, kurang bacaan Qur'annya, kurang qiyamul lailnya, tapi alhamdulillah ditutup dengan 10 hari terakhir kita sangat termotivasi untuk melakukan qiyamul lail. Maka Ibnu Rajab katakan, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, inna syahra Ramadan qad azima 'ala rahil, bahwa Ramadan sebentar lagi akan berlalu. Walam yabqa minhu illa al-qalil, tidak ada yang tersisa dari Ramadan. Sebentar lagi, 1 hari lagi Ramadan berlalu. Tidak ada yang tersisa kecuali sedikit. Faman minkum ahsana, barang siapa di antara kalian yang telah memperbagus amalnya, maka tetaplah istiqamah. Fihi fa'alaihi tamam, hendaklah kita sempurnakan amal kita sampai dengan akhir bulan Ramadan. Namun selesai Ramadan jangan ditinggalkan kewajiban atau sunnah-sunnah yang sudah kita dawamkan. Yang biasa tahajud, lanjutkan tahajudnya. Wa man farata, barang siapa yang menyia-nyiakan Ramadan, dari awal dia tidak bersemangat, tidak menyambut Ramadan, walam yu'adzimhu bil mubalaghah fit tha'ah, tidak memuliakan Ramadan dengan bersungguh-sungguh dalam ketaatan, falyukhtimuhu bil husna, maka hendaknya ia menutup akhir Ramadan dengan amal kebaikan. Tapi juga perlu diingat, la takun ramadhaniyan, jangan sampai kita menjadi hamba Ramadan.
solehnya kita hanya di bulan Ramadan, tetapi kun rabbaniyan, jadilah hamba-hamba rabbani dimanapun, baik Ramadan maupun di luar Ramadan, kita tetap menjadi hamba yang istiqamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja dikatakan hadis yang sering kita dengar di bulan Ramadan, idza jaa Ramadan. Kalau bulan Ramadan datang, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, kemudian dibelenggu para setan. Yang menjadi permasalahannya di antara manusia, walaupun datang bulan Ramadan, kita pengen taat banget sama Allah, kita pengen banget baca Quran, kita rencanain untuk khatam Al-Quran, tapi kok bisa nggak sampai-sampai? Ada apa? Kita pengen banget kita istiqomah, tahajud malam, tapi nggak kesampean. Pengen banget taraweh full, tapi ternyata pasti ada halangannya. Kenapa? Padahal katanya suffidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Harusnya kita sudah mudah untuk melakukan ketaatan. Maka Imam Al-Haris Al-Muhasibi, beliau menasihati kita. Apa penyebabnya? Apa yang menjadikan kita futur? Apa yang menyebabkan kita malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah? Hati kita kuat pengen melakukan amal ibadah, tapi kok selalu terhalang. Maka penyebabnya, kata Imam Al-Haris Al-Muhasibi, wa'lam ya akhi, maka ketahuilah saudaraku, anna dzunuba turithul ghaflah, bahwa dosa-dosa maksiat kita itu mengakibatkan lalai. Dosa mata yang kita kerjakan, yang Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat, wallahu ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah mengetahui mata yang berkhianat, telinga yang tidak mendengarkan hal-hal yang baik-baik, mulut yang mengucapkan perkataan kotor, mulut yang menggibahi saudaranya, turithul ghaflah, maka ini akan mengakibatkan lalai dari mengingat Allah. Kalau hati sudah lalai, wa ghaflatu turisul qaswah, maka menyebabkan hati kita menjadi keras. Dikatakan dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi itu hatinya lebih keras daripada batu. Asyaddu minal qaswah. Qaswah itu keras. Wal qaswatu turithul bu'da. Kalau sudah keras hati ini, nasihat orang nggak bakal masuk. Siapapun orang mau nasihati kebaikan nggak diterima, maka akan mengakibatkan al-bu'da. Bu'da itu artinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wal bu'da minallah yurithun nar. Kalau sudah jauh dari Allah, maka mengakibatkan kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah. Maka awalnya adalah ad-dzunub, yaitu dosa-dosa kita. Di antara maksiat yang dikerjakan ini melahirkan pengaruh. Maka para ulama dulu dikatakan, beliau seperti Said Ibnul Musayyib, wallahi inni la'a'lamu dzalik, demi Allah ketika aku melakukan maksiat saya mengetahui pengaruhnya. Ternyata pengaruh maksiat itu bukan hanya untuk dirinya saja. Fa'arifu dzalika fi ahli wa khadimi wa dabbati. Maksiat yang dilakukan seorang suami berpengaruh terhadap akhlak dari istrinya, kemudian akhlak-akhlak dari anak-anaknya, akhlak dari khadim, pembantunya, wa dabbah, bahkan hewan tunggangannya berpengaruh juga, ikut buruk akhlaknya, susah ditungganginya. Kenapa? Wallahi inni la'arifu dzalik, kata para ulama, saya tahu itu pengaruh dari dosa-dosa yang dikerjakan. Dan maksiat itu menghalangi rizki, mempersulit segala urusan.
menggelapkan hati, menggelapkan wajah, bahkan nanti menggelapkan kuburan. Allah Subhanahu wa taala akan sia-siakan umurnya, Allah lemahkan keinginannya untuk taat kepada Allah. Kita tahu Imam Syafi'i, beliau adalah imam madhab. Di umur 7 tahun hafal Al-Quran, 10 tahun beliau hafal kitab Muwatta, umur 15 tahun menjadi seorang mufti. Tapi ada hal yang menjadikan Imam Syafi'i satu waktu sulit untuk menghafal. Apa kata Imam Syafi'i? Beliau lapor kepada gurunya Imam Waqi, syaqautu ila Waqi' su'a hibdi. Saya melaporkan permasalahan saya kepada guruku Imam Waqi su'a hibdi, buruknya hafalanku. Imam Syafi'i ngaku buruk hafalannya, hafal Quran di umur 7 tahun, hafal kitab Muwatta umur 10 tahun, menjadi mufti di umur 15 tahun, tapi ngerasa hafalannya kurang baik. Maka Imam Waqi mengatakan, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Syafi'i, guruku Imam Waqi memberikan nasihat kepadaku, hendaklah engkau tinggalkan maksiat. Kiranya apa maksiat yang telah engkau perbuat? Beliau katakan bahwa wa akhbarani, dan ia Imam Waqi memberitahuku, bi annal ilma nur, sesungguhnya ilmu itu cahaya, wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya itu tidak diberikan kepada orang-orang ahli maksiat. Apa dosa Imam Syafi'i? Ternyata setelah direnungkan, Imam Syafi'i pernah melihat tanpa sengaja wanita ketika menaiki tunggangannya tersingkap pahanya. Ada yang mengatakan tersingkap betisnya. Itu pun Imam Syafi'i sudah memalingkan wajahnya. Begitu waroknya Imam Syafi'i, tapi hal yang tidak sengaja melihat aurat wanita yang tersingkap ini menyebabkan susahnya hafalan. Bagaimana keadaan kita di zaman akhir ini? Keluar rumah semua aurat lihat terbuka, betis terlihat. Oleh karenanya mungkin inilah yang menjadikan hambatan bagi kita, sulitnya menghafal, sulitnya kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan mungkin mata yang kurang terjaga. Oleh karenanya solusinya adalah beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita sulit menghindarinya. Dosa-dosa yang sengaja, baik dosa-dosa yang tidak sengaja. Beristighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja. Barang siapa yang mendawamkan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap solusi yang kita temui. Terakhir, sebagaimana asar dari Imam Hasan Al-Basri, ketika datang kepada Imam Hasan Al-Basri orang-orang yang meminta fatwa kepada Imam Hasan Al-Basri, wa syaka ilaihi akhar, datanglah kepada Imam Al-Basri, anna rajulan syaka ilaihi al-jadab faqala istaghfirillah, sesungguhnya seorang pernah mengadukan kepada Imam Hasan Al-Basri musim paceklik. Apa kata Imam Al-Basri? Istaghfirillah, mohon ampunlah kepada Allah. Wa syaka ilaihi akhar, datang lagi seseorang kepada Imam Hasan Al-Basri al-faqr, enggak mampu, dia termasuk fakir, enggak punya pekerjaan. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Faqal istaghfirillah, beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syaka ilaihi akhar jafafa bustanih, ada lagi datang kepada Imam Hasan Al-Basri, dia ngadu tentang kekeringan pada lahannya, pada kebunnya, susah, nggak numbu-numbu. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Faqal istaghfirillah, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syaka ilaihi akhar adamal walad, ada lagi orang yang datang mengadukan kepada Imam Hasan Al-Basri nggak punya anak. Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Istaghfirillah, mohon ampunlah kepada Allah.
astaghfirullahal azim. Thumma ta'ala alaihim hadhil ayat. Kemudian Imam Hasan Al-Basri membacakan ayat, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu karena sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun. Kalau sudah kita bertobat kepada Allah, maka janji Allah selanjutnya, yursilis samaa 'alaikum midrara, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kalau kita sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperbanyak hartamu, wa banin, Allah pun akan memberikan keturunan kepadamu, wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan memberikan kepada kalian jannat, yaitu kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhara, dan sungai-sungai yang mengalir. Maka jelaslah bahwa istighfar merupakan solusi dari setiap permasalahan yang ada. Sebagaimana Ibnu Umar mengajarkan kepada Rasulullah mengajarkan kepada Ibnu Umar, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, rizkikan kepada kami rasa takut kepadamu yang menghalangi kami untuk berbuat maksiat kepadamu. Maka dengan takwa kepada Allah, takut kepada Allah, menghalangi kita untuk berbuat maksiat, menghalangi kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jamaah yang ada di sini, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan kepada kita semua. Kita mohon ampun atas dosa-dosa yang disengaja maupun tidak sengaja. Kita bermuhasabah, memohon ampun, beristighfar, perbanyak istighfar sebagaimana Nabi Muhammad SAW beristighfar kurang lebih 100 kali setiap harinya. Apalah kita seorang yang mungkin banyak dosa dan maksiat, kita beristighfar, zikir pagi dan petang tidak kita tinggal, sehingga menarik rahmat Allah dari langit, menurunkan ampunannya, dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang siddiq, syuhada, wassalihin, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.